Mereka ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah berbicara tentang cintanya Allah, innallaha astara. Ya, Allah sudah membeli diri kita. Maka kemudian kita total terhadap jual beli tersebut. Bi annalahum jannah. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan surga. Nah, ini ya total. Maka Allah akan memudahkan sebab-sebab kemenangan dan memudahkan seluruh kesukaran. Insyaallah. Lalu ini juga karakter berikutnya. Lalu Allah memberikan kepada mereka taufik untuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemungkaran serta menjadikan hati-hati mereka. Di sini hati-hati mereka. Dan menjadikan hati-hati mereka cinta kepadanya. Ini juga lagi-lagi yang mempersatukan, ya, yang mempersatukan kelompok-kelompok tersebut, yang mempersatukan orang-orang tersebut adalah karena mereka memiliki satu orientasi yang sama, yaitu mencintai Allah. Ibadahnya bagus, cintanya kepada Allah bagus, akidahnya lurus, ikhlas dia, lalu kemudian serta-merta menjadi bergabung gitu. Serta-merta menjadi bergabung dengan orang-orang yang sama, yang mencintai Allah, yang berjuang, yang ikhlas, yang tidak mengharapkan apalagi, yang kemudian tidak takut untuk dicela, dia berjihad, dia berjuang gitu. Lalu kita akan bergabung bersama dengan mereka. Dan yang menghubungkannya apa? Cinta kepada Allah. Menjadikan hati-hati mereka cinta kepada Dia. Ya. Kejadian di Indonesia bisa dibaca sama teman-teman. Cinta yang seperti apa dikatakan adalah ini yang tadi dikatakan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahum jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Dikatakan lagi di sana, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah. Jadi tidak dikatakan orang yang mencintai Allah kalau tidak mau turut berjihad. Tidak dikatakan orang yang mencintai Allah kalau tidak mau berjuang. Karena dibuktikannya itu adalah di medan juang, di medan amal, di medan jihad. Gak termasuk orang yang mencintai Allah kalau kemudian sedang ada masalah umat, dia bersembunyi di dalam mihrabnya lalu kemudian berurai air mata dengan bulir-bulir tasbih. Yang harus dia lakukan adalah ketika dia mencintai Allah, ada masalah umat, turun dia ke gelanggang. Ketika dia mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, ketika ada persoalan-persoalan, dia kemudian coba untuk terlibat di dalam persoalan tersebut, untuk memecahkan persoalan tersebut menjadi solusi, terlibat dengan cara apapun. Masya Allah, ya. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Kalau tadi kan kita teringat ya di surah An-Nisa tadi, Basiril itu juga sama, kabarkan kepada mereka, berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu. Kalau ini ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad. Insya Allah kemudian kita akan masuk ke dalam surga. Ya, baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Silakan kalau misalnya yang mau persiapan untuk bertanya nanti lewat kertas saja biar lebih mudah. Kemudian dikatakan lagi, bagaimana kemudian juga hubungannya tadi dengan Al-Maidah ayat 54 ini. Kalau tadi ini internalnya, ciri-cirinya. Lalu sikap mereka terhadap orang kafir seperti apa? Sikapnya seperti ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, memang betul bahwa orang-orang yang beriman ini adalah keras terhadap mereka. Tetapi kekerasan ini dibingkai di dalam sebuah keadilan. Luar biasanya orang-orang ini, kelompok ini luar biasa. Dia memiliki sebuah harga diri yang begitu tinggi, gitu ya. Tapi dia tetap adil. Dikatakan bahwa ini kan jelas ya, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan kalian meninggalkan keadilan terhadap mereka. Justru berbuat adillah pada setiap orang, baik itu sahabatmu apapun musuh-musuhmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Kita tetap adil. Sejarah telah membuktikan ketika umat Islam ini memegang tampuk-tampuk kekuasaan, pemerintahan,
menjadi rahmat bagi alam semesta, itu orang-orang non-muslim terlindungi. Orang Yahudi yang mengadu kepada khalifah dimenangkan karena memang ya umat Islam yang salah pada saat itu, dilindungi. Kita adil, memang keras. Kalau mereka mengganggu kita, mengganggu agama kita, mengganggu keimanan kita, jangan main-main berkenaan dengan hal itu. Ya, ini generasi yang adil, tetapi kita menjadi rahmat bagi semesta alam dan adil terhadap mereka. Sangat ditekankan kembali, janganlah karena kebencian terhadap suatu kaum membuat kalian meninggalkan keadilan. Sesungguhnya berlaku adil adalah sesuatu yang wajib pada setiap orang, dilakukan pada setiap orang dan pada setiap keadaan. Kita adalah umat yang seperti itu, insya Allah ya, tidak akan zalim berkenaan dengan hal ini. Barangkali kita bisa belajar dari percikan sejarah ketika Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya bisa menaklukkan Baitul Maqdis, ketika bisa menaklukkan Al-Quds, Yerusalem kata mereka ya. Kita melihatnya, barangkali antum teman-teman juga melihat di dalam sebuah film yang mereka produksi sendiri ya, dialognya itu sangat elegan sekali. Ketika penjaga Baitul Maqdis mengatakan bahwa apa yang akan kau lakukan wahai Salahuddin kepada kami? Dulu ketika kami menguasai Yerusalem, ketika kami berhasil memenangkan dalam perang salib, lalu kami masuk ke dalam Yerusalem, kami bunuh semua umat Islam. Kami bunuh semua orang Islam. Kami bunuh bahkan bukan hanya orang Islam, orang Yahudi pun kami bunuh. Ya, sampai para ahli sejarah barat mengatakan bahwa ketika Yerusalem dikuasai oleh mereka, banjir genangan darah. Dan yang menariknya ketika ditanya tentang hal itu, Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, kami tidak akan melakukan hal itu. Beliau berkata bahwa jika Anda berasal dari Inggris, jika Anda berasal dari Spanyol, jika Anda berasal dari negara-negara Eropa, kami akan fasilitasi Anda untuk kembali ke negeri-negerimu. Bahkan kemudian kami akan menyediakan perahu-perahu berserta dengan perbekalannya. Kami akan pulangkan Anda ke daerah Anda sendiri dan aman. Ya, sampai mereka bertanya, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Lalu kemudian Salahuddin menjawab dengan sebuah jawaban yang begitu indah. Because I am Saladin. Karena saya Salahuddin, seorang mukmin, seorang yang beriman, yang kemudian memegang kemenangan. Maka inilah sebuah hal yang memang kami lakukan. Ketika kami memegang kemenangan, adil semuanya, insya Allah. Ya. Yang berikutnya dikatakan di dalam tafsir As-Sa'di, sikap tegas dan keras terhadap musuh-musuh Allah ini merupakan perkara yang akan mendekatkan diri kepada Allah serta bukti bahwa dirinya sepakat dengan keputusan Allah berupa sikap benci terhadap orang-orang kafir. Tetapi dikatakan sikap tegas dan keras itu tidak menghalangi untuk mendakwahi mereka. Jadi ini panduannya ya, kekerasan kita ini bukan kekerasan yang akhirnya jadi brutal, enggak. Kita tegas dan kita tetap berdakwah kepada mereka. Kita tetap tegas tapi kita tetap berdakwah kepada mereka. Ini yang menariknya dikatakan ya. Sikap tegas dan keras itu tidak menghalangi untuk mendakwahi mereka agar masuk kepada agama Islam dengan cara yang baik, sehingga terkumpul dalam diri mereka sikap tegas dan keras serta lemah lembut dalam dakwah mereka. Ini kita temukan kelompok orang yang seperti ini. Kita harus temukan dan kita harus bergabung bersama dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Karena ini adalah karakter kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Mereka punya harga diri yang tinggi, punya kemuliaan, sikap yang memuliakan Islam gitu ya, tapi mereka lemah lembut dan mereka tetap berdakwah. Mereka tetap berdakwah. Saya sering menyebutnya dengan sebuah istilah kelembutan yang perkasa gitu, teman-teman. Apa kelembutan yang perkasa? Ini lembut sih. Tetap lembut gitu ya. Tapi kelembutan ini bicara tentang ruhiyah, bicara tentang hati, bicara tentang jiwa, bicara tentang bagaimana mencintai Allah. Tapi kemudian itu dibuktikan dengan satu semangat yang namanya apa? Semangat jihad. Tidak segan-segan turun ke gelanggang. Tidak segan-segan turun ke gelanggang. Dan ini ada hubungannya dengan ini. Ya, mereka adalah tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Nggak takut. Nggak takut. Tidak pragmatis berpikirnya. Tidak pragmatis berpikirnya. Ya. Misalnya
kalau kan orang yang pragmatis seperti inilah gampangnya, ya. Ini kalau kita menentukan sikap yang sekarang nih, di era sekarang kita menentukan sikap, kan kita tahu bahwa sumber-sumber modal, sumber-sumber ekonomi dikuasai sama siapa? Sama mereka kan. Kalau kita bersikap, sebenarnya itu kalau kita mikirnya hanya pragmatis, ya. Kalau kita bersikap hari ini, kita akan dipotong dari sumber ekonomi. Benar ya? Terbukti itu. Terbukti. Kalau kita bersikap, kita dipotong tuh, diboikot sama mereka. Akan diboikot, dipersulit kita. Dicela kita, ya. Apalagi media dikuasai oleh mereka. Cela kita, wah, gitu segala macam, ya. Dianggaplah sebagai barbar. Terakhir kan dikatakan ada sebuah pernyataan, mereka kemarin kaum barbar. Negara tidak boleh kalah oleh tekanan kaum barbar. Allah karim. Sudah, nggak apa-apa, biarin aja, ya. Kita tidak takut terhadap orang-orang yang mencela, karena mereka lebih mengutamakan keridhaan Rabb mereka dari sekedar takut kepada celaan-celaan makhluknya. Dan ini menunjukkan kuatnya semangat dan kemauan mereka yang kuat. Sebab lemahnya iman dalam hati hanya akan melahirkan lemahnya semangat, lalu mematikan semangat itu ketika munculnya para pencela, munculnya rasa lemas ketika ada orang-orang yang menghina. Ini karakternya, ya. Jadi kan ada orang-orang yang wah berani tuh muncul, pas dibully hilang, pas dihina hilang, ya. Ini bukan seperti ini karakternya. Kelompok yang dimenangkan oleh Allah ini nggak takut. Kalaupun dibully, kalaupun dihina, kalaupun kemudian akan dimudorotkan, ya sudah, nggak apa-apa. Jihad, namanya jihad pasti ada pengorbanan, nggak apa-apa, ya. Saya ingat makanya ketika pertama kali sering ngobrol dengan teman-teman berkata bahwa kenapa di Istiqomah ini kita sering sekali membahas tentang jihad, membahas tentang umat, membahas tentang persoalan-persoalan yang begitu besar. Saya katakan kepada teman-teman, kenapa? Karena nanti antum akan berkumpul dengan hati-hati, dengan orang-orang yang memiliki hati yang besar. Kenapa? Karena kita membicarakan hal yang besar. Maka antum akan berkumpul dengan orang-orang yang berpikir besar, berhati besar. Gak ada ruginya kita berbicara tentang hal yang besar ini. Kalau kita berbicara hal yang kecil-kecil saja, kita akan bergabung bersama dengan orang-orang, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang hatinya kerdil, ya, nggak apa-apa. Kita berbicara tentang ini. Ini seleksi, ya. Di dalam hati mereka ada penghambaan diri kepada selain Allah sesuai dengan tingkat dan besarnya ketergantungan pada ridho manusia serta celaan mereka terhadap ketetapan Allah. Maka hati tidak akan selamat dari penghambaan kepada selain Allah sampai muncul sifat untuk tidak takut. Sampai muncul sifat untuk tidak takut tatkala memperjuangkan agama Allah walaupun ada orang-orang yang senantiasa mencela. Ya, Indonesia ini sekarang tanggal berapa? November? Tanggal berapa kan sekarang? 11 kemarin, 12. Saya sudah lupa tanggal, maklum bukan orang gajian. Ketika kita bicara tanggal 10 November, bayangkan teman-teman, ya. Kan kita ini salah satu buliannya mereka ini adalah, oh ini umat Islam ini pemecah belah, reaktif. Ya. Kebayang nggak kalau misalnya kan sekarang beredar juga, ya. Ini menarik, saya setuju sekali dengan ungkapan-ungkapan, gambar-gambar dikatakan. Kebayang nggak kalau di tanggal 10 November, sebelum tanggal 10 November, kemudian ada yang bilang kepada Bung Tomo, pas kemudian ada ultimatum kepada Inggris, udahlah, jadi orang Islam itu kita cinta damai, udah diem aja. Ya, kemudian ada orang yang datang kepada Panglima Sudirman, udahlah, kita nih orang-orang yang cinta damai, diam saja, mereka mau itu, sudahlah, kasih kepada mereka, kasih. Kebayang nggak kita sebagai sebuah bangsa? Gak ada kita. Gak ada yang namanya Republik ini, gak ada Indonesia ini. Sudah jadi negara bagian Inggris mungkin, sudah menjadi negara bagian Belanda, malah. Ya. Umat Islam selalu tampil ke gelanggang. Umat Islam selalu tampil ke gelanggang. 10 November kemarin pembuktian, ya. Masya Allah, dan tidak takut. Tidak takut. Maka terakhir, kalau kita bicara tentang hal ini, inilah yang menjadi poin pentingnya. Dan menjadilah golongan ini, menjadi golongan tadi yang disebutkan, orang-orang yang tidak takut terhadap celaan, orang-orang yang bersamai para ulama, orang-orang yang kemudian juga komit terhadap ajaran ini, ya. Kenapa? Karena ini adalah karunia besar dari Allah, terlebih bagi kita yang hidup di akhir
zaman ini. Hati-hati, masih ingat satu hadis yang sering diingatkan di forum ini? Satu hadis yang sering diingatkan di forum ini, nanti di akhir zaman ini akan datang sebuah masa yang begitu kelam. Yang ini kemudian mengancam eksistensi keimanan kita. Kenapa mengancam eksistensi keimanan kita? Karena akan sampai seperti ini, teman-teman. Akan ada satu masa di mana seseorang beriman pada pagi hari, lalu kemudian dia murtad pada sore hari. Dan dia beriman pada sore hari, lalu kemudian dia murtad pada pagi hari. Ayatnya tadi kita sudah bahas, berkenaan dengan orang-orang yang murtad ini. Lalu kemudian Allah akan mengganti dengan generasi yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tergantikan itu. Kita menjadi golongan ini insya Allah. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa tersampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mencernanya dengan baik, ya. Kita coba untuk ke beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Bismillah. Baik. Sini pertanyaannya terkait masalah penistaan Al-Quran oleh seseorang di Indonesia ini, ya, pemimpin kafir. Umat Islam dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mukmin dan munafik. Yang ini ditanyakan ciri-ciri mukmin sejati apa saja, dan bagaimana jika ingin menjadi mukmin sejati. Ciri-ciri mukmin sejatinya ada di 54 ini yang tadi kita bahas. Ini ciri-ciri mukmin sejatinya di ayat 54 tadi, Al-Maidah ayat 54. Itu ciri-ciri mukmin sejatinya. Apa? Kita ulang lagi di ayat 54. Coba kita lihat. Maka kita menunggu dan kita mudah-mudahan menjadi generasi 554, ya. Ciri-ciri orang yang beriman, yang mukmin sejati itu adalah, pertama, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Jadi ini lurusnya tauhid. Puncaknya adalah puncaknya adalah cinta, mahabbah kepada Allah. Jadi ini salah satu karakter yang pertamanya. Kemudian yang kedua adalah mereka terlihat karakternya itu adalah sikapnya lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Karena ada orang-orang yang terbalik sikapnya. Kepada orang kafir baik, kepada orang mukmin musuhan terus gitu ya. Mereka lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Dua tuh ya, kita sudah dapat. Kemudian yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Tiga. Yang keempat, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itu karakter al-mu'mina haqqan, orang-orang yang mukmin sejati ini. Ya, tambahannya ya lihat di ininya tadi di Anisa itu. Berarti lawan dari orang-orang munafik. Kalau orang munafik aulianya orang kafir, kita tidak berwala kepada mereka. Yang berikutnya, ini berkenaan dengan An-Nisa ayat 144. Apa yang harus kita lakukan ketika pada saat ini kita berada dalam suatu instansi pemerintahan bahkan negara, bila mana dipimpin oleh orang-orang kafir? Apa yang harus kita lakukan? Apakah perlu kita mengasingkan diri atau seperti apa kita harus bersikap? Baik. Yang pertama adalah ini adalah sebuah perjuangan yang masih panjang untuk kita. Perjuangannya masih panjang sekali untuk kita. Ya, apalagi kita bicara tentang sistem. Ini perjuangan yang begitu besar, yang begitu panjang untuk kita. Maka kalau misalnya ditanya tentang poin hal ini, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan yang namanya itu berdakwah untuk merubah negeri kita. Saya beri kata kuncinya itu ya. Berdakwah untuk merubah negeri kita. Kan banyak perjuangan-perjuangannya yang bisa kita lakukan. Berdakwah untuk merubah negeri kita. Bagaimana teknisnya? Kalau di konteks keindonesiaan, teman-teman bisa melihat ya, bagaimana dulu Muhammad Nasir misalnya salah satunya itu sudah merumuskan bagaimana sebenarnya untuk memperjuangkan Indonesia ini. Bagaimana kemudian untuk membangun negara ini sampai kemudian yang diterima oleh Muhammad Nasir, kan konsep negara kita ini adalah konsep yang dicantolkan terhadap apa? Terhadap Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu apa? Sila pertamanya yang luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian kata Muhammad Nasir lagi, yang harus dilakukan adalah Pancasila yang kita terima, kata Muhammad Nasir, adalah sila pertama harus menjiwai seluruh sila. Sila pertama harus menjiwai seluruh silanya. Jadi sila kedua ini nggak akan ada kecuali ada sila pertama. Sila ketiga nggak akan ada kecuali ada sila pertama dan sebagainya. Sila pertamanya yang diterima adalah yang di Piagam Jakarta. Berikutnya, ya, bagaimana cara kita atau sikap kita dalam menyampaikan kebenaran yang dipelajari di majelis taklim terhadap keluarga, orang tua dan saudara terdekat? Sungguh fitnah di zaman ini sering membuat kita bingung, betul. Apalagi kalau kita bicara tentang keluarga, ya. Kadang-kadang ketika kita bicara tentang keluarga, memang metodenya luar biasa sekali. Ini kita bicara tentang metode dakwah. Saya sering mengatakan satu hal ketika kita bicara tentang dakwah bersama dengan keluarga ini, dakwah di dalam keluarga ini, teman-teman, ini sebenarnya yang paling dibutuhkan ketika kita berdakwah di keluarga ini adalah contoh. Ketika kita berdakwah di keluarga ini, contoh, kita buktikan saja, kita ternyata semakin dekat kita dengan Islam, semakin kita komit terhadap Islam, semakin kita belajar terhadap Islam, lalu kemudian kita hadirkan kelembutan kita di dalam keluarga kita. Kita hadirkan bagaimana perhatian kita terhadap keluarga kita. Kita hadirkan bagaimana pembelaan kita terhadap keluarga kita. Biar kemudian mereka bertanya, Anda tuh ternyata luar biasa sekarang, kenapa bisa jadi seperti itu? Lalu kemudian barulah kita berdakwah. Saya menjadi seperti ini setelah mempelajari Islam dengan baik. Jadi dakwahnya tidak usah terlalu banyak bicara kalau di keluarga. Kita harus menjadi bukti, ya. Kita harus menjadi bukti karena ya banyak di antara keluarga-keluarga kita yang kemudian kan terracuni oleh media, teman-teman. Terracuni oleh media. Pernah ada seorang yang sering datang ke rumah, berdiskusi, ngobrol dan sebagainya. Satu saat kemudian beliau mengatakan, "Kang, saya dilarang untuk keluar rumah sekarang sama orang tua. Ya, kalau misalnya saya izinnya pengajian, kenapa? Ternyata alasannya lucu, gitu. Jangan-jangan kayak Dimas Kanjeng nanti." Masya Allah, termakan oleh media, ya, sampai seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang dakwah kepada keluarga, kita bicara tentang contoh, ya. Kita taklukkan mereka dengan cinta, dengan sikap kita. Baik, berikutnya, ini ada pertanyaan berikutnya. Ini masukan, ya. Kalau kita menuliskan Assalamualaikum, jangan disingkat. Dikatakan di sini ada teman yang bersikap abu-abu karena takut disebut fanatik. Masya Allah, ya. Mengenai masalah apa ini? Masalah apa sih ini? Ini langsung pertanyaannya. Apakah saya harus menjaga jarak dengan dia atau bagaimana? Ya, karena takut disebut fanatik itu. Ada orang yang abu-abu dan takut disebut fanatik itu. Baik, teman-teman. Tadi kan dikatakan bahwa pertama memang kita harus bersikap. Bersikap itu untuk diri kita. Artinya adalah kita harus menentukan sikap kita gabung di mana, orang mukmin atau orang kafir yang jelas gitu. Karena kalau bukan orang mukmin dan bukan termasuk orang kafir, maka kita masuk golongan ketiga. Golongan ketiga itu adalah golongan munafik. Itu untuk diri kita. Lalu ketika kita menemukan ada orang yang seperti tadi misalnya masih berada di area abu-abu, lalu apa yang harus kita lakukan? Tugas kita adalah terus berdakwah. Jangan ditinggalkan orang-orang seperti itu. Karena kalau mereka ditinggalkan, mereka akan masuk kemana coba? Akan semakin tertarik kepada orang-orang kafir nantinya. Kita jangan tinggalkan mereka. Ya, kita harus terus temani dia. Kita harus terus kemudian juga sampaikan. Ya, sekemampuan kita lah. Kadang-kadang pusing memang ngadepin orang ini. Hati kita juga kadang-kadang terkotori, ya. Kita menjauh dulu sebentar, deketin lagi. Jauh dulu sebentar, deketin lagi. Untuk menjaga stabilitas keimanan kita. Karena kalau kita ngurusin itu tuh semua juga bergabung dengan mereka, kadang-kadang kita terpengaruh juga, ya. Kita jaga jarak, jaga ritme lah. Tapi tetap ritmenya adalah ritme di dalam dakwah. Kalau misalnya masih sulit, ya, ada teman juga yang mengatakan, "Kang, ini sulit nih untuk menghadapin orang-orang yang seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan?" Saya coba menyarankan satu hal, ketika kita menemukan saudara kita, sahabat kita yang masih seperti ini, doakan. Banyak-banyaklah kita doakan. Kadang-kadang kita menyikapi orang yang seperti itu mengedepankan kesalnya, ya. Padahal banyak
Orang-orang yang mendapatkan hidayah gara-gara apa? Gara-gara doa. Maka kita harus banyak juga untuk mendoakan mereka, insyaallah ya. Baik, berikutnya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ada satu jamaah yang mengharamkan aksi, sikap kita bagaimana? Sikap kita cari ilmu. Apakah memang fatwanya mereka itu tepat atau tidak? Cari ilmunya, ya. Kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, kita akan mendapatkan juga bahwa alasan untuk kita ini berbeda sekali dengan yang difatwakan, karena tiap negara nanti akan berbeda. Tiap negara akan berbeda. Di Indonesia, aksi itu legal, boleh, diperbolehkan oleh negara. Diperbolehkan oleh negara. Maka ketika kita bicara dalam konteks keindonesiaan, ya boleh. Ada beberapa fatwa para ulama juga kita mencari. Maka sikap kita bagaimana adalah kita mengilmui, ya. Karena nanti kita tidak akan dihisab atas mereka, kita akan dihisab atas diri kita. Tujuan kita adalah menyelamatkan diri kita. Lalu bagaimana kemudian menghadapinya, menghadapi orang-orang yang tadi itu satu jamaah yang mengharamkan aksi, ya kita tetap berukhuwah, kita sampaikan argumentasi kita. Kita sampaikan argumentasi kita, lalu kemudian kita tetap ya ada di dalam sebuah koridor yang namanya koridor dakwah. Berikutnya, wah ini masya Allah ya. Bagaimana caranya menyikapi istri yang selalu kurang ridho, mendukung untuk saya bahkan pergi ke majelis taklim, ya, membolehkan pergi tapi kadang mengharapkan saya batal pergi. Masya Allah. Aduh, masya Allah. Inilah. Mau jawaban serius atau yang nggak serius? Dua-duanya. Ya, dua-duanya katanya jawabannya. Yang pertama, kalau jawaban yang serius, memang inilah kita bicara tentang, ya, kan di Bandung ini banyak sekali kajian-kajian pranikah. Maka kajian pranikah ini harus dilengkapi. Materinya harus dilengkapi. Materinya harus dilengkapi dengan materi apa? Pernikahan adalah sebuah sokoguru peradaban. Itu harus ada tuh materi tentang itu. Artinya nikah itu adalah untuk membangun peradaban. Jadi pilih orang-orang yang sekufu dengan kita visinya. Kita bicara tentang visi, ya. Berat kalau misalnya kita berbicara tentang orang yang tadi nanti tidak sevisi, sementara kita sudah berbicara tentang dakwah, sudah bicara tentang jihad. Wah, berat. Maka kita harus kemudian juga, ya, tadi pernikahannya, nanti salah satu interviewnya di dalam sebuah langkah ketika akan melakukan pernikahan adalah tanya dia tentang visi peradabannya, tentang visi dakwahnya, tanya, ya. Itu jadikan salah satu saringannya. Lalu yang kedua adalah, ini juga tugas kalau sudah terlanjur, jangan sampai nyesel. Kalau sudah terlanjur, kalau sudah kemudian keluarganya terbangun, maka tugas seorang suami untuk mentarbiyah istrinya, ya. Ini adalah amal soleh dari seorang suami untuk terus mentarbiyah istrinya. Karena yang jadi imam siapa? Kan laki-laki. Yang jadi imam ini adalah suaminya. Maka seorang suami, seorang imam harus bertanggung jawab kepada makmumnya, kepada istrinya. Maka harus terus dididik. Harus terus dididik. Teruslah dididik. Jangan sampai nyerah, gitu ya. Itu jawaban yang seriusnya. Jawaban yang gak serius, coba poligami. Cari lagi. Biar kapok dia. Biar kapok dia. Sok. Ini mah istri yang mendukung saya kemanapun. Biar kapok, langsung berubah guys. Baik, yang berikutnya. Masya Allah, ini kita lihat. Sebentar, ini saya akhirkan ya, karena ini luar biasa spesial. Kita harus berdiri di golongan orang mukmin. Ketika kita sedang membela agama, contohnya berdakwah melalui media sosial, kita dianggap oleh penegak hukum sebagai provokator, dijerat melalui undang-undang ITE, misalnya di penjara, dan anak istri kita menjadi terlantar. Kira-kira bagaimana? Ini menariknya. Ya. Alhamdulillah saya akan terlibat di media juga sudah cukup lama, dari tahun 98 aktif di media.
Teman-teman, kalau kita berdakwah di media sosial dengan kita mengetahui bahwa ada undang-undang ITE, maka cerdas kita harus cerdas berjuangnya. Namanya berjuang itu harus cerdas. Bagaimana caranya? Ini triknya ya. Kalau teman-teman mau bergabung, mau kemudian juga berjuang, salah satunya menjadi apa istilahnya cyber army, tentara di dunia maya. Pertama adalah jangan gunakan akun yang asli. Ya. Bikin akunnya yang banyak, 5, 6, 7, 10 gitu. Jangan pakai akun yang asli. Emang bisa dijerat gitu kalau akunnya akun yang bodong gitu? Kan enggak. Ya. Pertama itu. Jadi aman. Oke. Jangan pakai yang teman-teman yang sekarang ini pakai Facebook yang misalnya atau akun yang teman-teman yang pribadi. Jangan pakai yang itu. Pakai akun yang lain. Pakai akun yang lain. Itu namanya cloning akun. Akun cloning. Kita pakai akun-akun cloning ya. Kalau kita masih menggunakan akun yang kita pergunakan adalah bahasa orang lain. Paham nggak bahasa orang lain? Misalnya kita membagikan status orang, kita membagikan status dari media, kita kemudian mengutip pernyataan para tokoh. Kalaupun kemudian ada aparat yang berkata, ini Anda sudah menjadi provokator, Pak, ini bukan perkataan saya, tapi perkataan tokoh yang saya kutip. Kalau Bapak mau tangkap aja tokohnya. Aman? Kalau mau tangkap aja tokohnya, saya mah cuma ngutip Pak, itu bukan salah saya. Terus kenapa kamu itu? Ya saya mah namanya orang latah, gimana sih gitu. Biasalah, aman. Ini kalau kita bicara tentang kita berjuang di media sosial ya. Dan memang ini sangat penting sekali karena kita bicara juga tentang media sosial ini luar biasa. Sekarang ini beredar sebuah perang opini yang begitu luar biasa. Baik, yang berikutnya. Bolehkah kaum muslimin di tempat minoritas memilih pemimpin non-muslim yang mayoritasnya penduduk non-muslim? Bolehkah kaum muslimin minoritas memilih pemimpin non-muslim karena mayoritas penduduknya adalah non-muslim? Teman-teman, ini PR besar kita. Maka saya menyarankan kepada teman-teman untuk membahas, untuk membaca, cari satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Cari satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi ini adalah salah seorang qadi, hakim agung dulunya yang ada di era Khilafah Abbasiyah. Beliau menulis satu kitab yang itu adalah pedoman tentang pemerintahan. Pedoman bagaimana kemudian juga membangun pemerintahan menurut Islam itu seperti apa. Ya. Itu judul kitabnya adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Al-Ahkam Al-Sultaniyah, dan itu sudah diterjemahkan. Silakan dicari. Baca, karena kalau untuk menerangkan ini tidak bisa kita hanya sekilas, karena ada kondisi-kondisi dan lain sebagainya. Baca kitab itu langsung ya, sama seperti beberapa waktu yang lalu ada seorang dari unsur pemerintahan gitu ya bertanya pada saya, Kang, ini gimana soal ini. Saya bilang ini tidak bisa dijelaskan secara terputus-putus gitu ya. Yang tadi kita jelaskan kan tentang kelompoknya, tetapi kalau kita bicara tentang pemerintahan secara keseluruhan, ini harus utuh bicaranya. Bagaimana kemudian kita Islam ini mengatur pemerintahan, bagaimana tata cara memilih pemimpin, bagaimana kemudian pemimpin itu dibagi menjadi dua nantinya. Ada pemimpin yang administratif, ada pemimpin yang memiliki otoritas. Bagaimana syarat-syaratnya pemimpin yang memiliki otoritas, bagaimana syarat-syaratnya pemimpin yang hanya administratif saja. Apakah pemimpin ini boleh non-muslim di yang administratif dan lain sebagainya, itu diurai gitu ya. Apakah boleh perempuan dan lain sebagainya, itu boleh diurai di sana di kitab itu. Dan saya hanya sangat menyarankan kepada teman-teman baca kitab itu biar tidak ada distorsi ya, biar tidak ada distorsi. Silahkan teman-teman pelajari itu. Saya bolak-balik kitab itu, Allah Akbar, luar biasa, memberikan sebuah pencerahan untuk kita, sekaligus juga merupakan sebuah jawaban nantinya. Nih kan kita nih umat Islam yang sekarang sedang berjuang, kan nanti ditanya, kalau nanti Islam futuh lah gitu ya di negeri ini, apa yang akan dilakukan oleh kita? Nah, itu panduannya di sana ada sangat jelas ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara parsial. Silahkan teman-teman langsung baca di Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Baik, berikutnya pertanyaan terakhir ini, beliau menuliskan tentang mohon dibaca Al-Hijr 94
hingga 99. Silakan teman-teman siapkan Al-Hijr 94 hingga 99. Al-Hijr 94 hingga 99 katanya. Kita coba lihat, buka bersama-sama. Sebentar saya buka juga biar bisa di display di sana. Al-Quran Al-Hijr dari mulai 94 sampai 99. Ya, 94 ini ya. 94 hingga 99. Dikatakan di sana fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, secara terang-terangan ya perintahnya. Jadi jangan lagi takut-takut, jangan lagi bersembunyi-sembunyi, sampaikan kepadamu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Sempit, betul. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kepadamu yang diyakini. Benar, ini ayat yang mengokohkan kita, ya. Sempit kita, sakit, tapi ya begitulah. Maka yang harus kita lakukan adalah bertasbihlah, memuji Tuhan kita. Jadilah kita di antara orang-orang yang sujud, di antara orang-orang yang sholat. Lalu sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Itu menguatkan kita ya. Jadi teringat seperti ini kalau kita bicara tentang ayat 99-nya, teman-teman. Inilah fadilahnya ketika kita mengingat kematian. Kita jadi teringat tentang hal ini. Maka memang betul ya, kalau kita bicara kan bingkai dari pembicaraan kita beberapa kajian ini, beberapa tema ini kan bermula dari sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa umat akhir zaman ini itu nanti akan dikerubuti seperti orang-orang yang memakan makanan. Para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada saat itu sedikit? Tidak, kata Rasulullah, tapi jumlah kalian pada saat itu banyak. Tetapi kalian seperti buih di lautan. Dan kemudian Allah cabut rasa takut dari hati-hati musuh-musuh kalian. Lalu kemudian Allah timpakan kepada kalian satu penyakit yang namanya penyakit wahan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu wahan? Lalu kata Rasulullah, wahan adalah hubu dunia wa karahiyatil maut. Cinta terhadap dunia dan takut terhadap kematian. Maka formulanya adalah cintai kematian. Untuk kita mengatasi ya, untuk kita menyembuhkan diri, untuk umat ini terbebas dari satu penyakit yang namanya penyakit wahan ini adalah rumusnya cintai kematian. Di sini dikatakan, ini diingatkan bahwa ujung-ujungnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita tidak berjuang ataupun kalaupun kita berjuang ujung-ujungnya mati. Kalau kita berdakwah ujung-ujungnya mati juga. Kalau kita tidak berdakwah ujung-ujungnya mati juga. Tinggal bagaimana mati kita ini kita rancang. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu benar gitu.
Tetapi yang lebih penting yang harus kita pikirkan adalah matinya kayak gimana, matinya sedang apa, matinya bersama dengan siapa, matinya sedang memperjuangkan apa. Ya. Husnul Khatimah bukan milik siapapun, bukan milik semua orang. Tadi kematian milik semua orang, tapi Husnul Khatimah belum tentu kita. Betapa banyak orang yang dilahirkan dalam kondisi beriman tapi mati dalam kondisi teman-teman. Terakhir saya hanya ingin menguatkan kita tentang ini, tentang ayat 99. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita, ya. Kalau kita berbicara tentang kematian ini kan hakikat kematian itu cuma satu. Apa hakikatnya? Kematian itu adalah perpindahan kita dari satu kampung menuju ke kampung yang lain. Satu kampung yang akan kita tinggalkan adalah dunia, lalu kita akan masuk ke satu kampung yang namanya akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia dan lebih kekal. Jadi buat apa kita takut mati? Ya. Kalaupun nanti dakwah ini semakin keras, nanti tantangannya pada dakwah ini, ya sekeras-kerasnya kita berjuang, ujung-ujungnya paling mati. Dan kalau mati, kita insya Allah akan berjumpa dengan Rabb kita. Said Qutb ketika di penjara kan begitu ya. Ketika Said Qutb di penjara, kemudian diintimidasi oleh para aparat di sana, kan beliau hanya berkata pendek saja, ketika engkau memenjarakanku, memasukkanku ke dalam penjara, engkau sedang membuat aku rehat dari sebuah kegiatan-kegiatan kehidupan ini. Dan kalau engkau membunuhku, engkau sudah menyampaikanku kepada zat yang aku cintai, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada urusan. Insya Allah kita kokoh untuk itu semuanya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah suplemen untuk kita sore hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian senantiasa memelihara kita tetap ada di dalam hidayah keimanan ini. Masih ada? Selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak rekan-rekan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingin berpesan kepada teman-teman, saling doakan. Ya, kita harus saling mendoakan. Ini senjata kita. Teman-teman bertemu dengan teman-teman hari ini, kenali, karena bisa jadi ini adalah sebuah isyarat tadi itu. Kita sedang berkumpul dengan kelompok orang-orang yang insya Allah Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita saling mendoakan. Barakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.